A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut pada setiap momen kita harus bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin rahimakumullah, pada hari Sabtu yang lalu kita pada satu tahap yang diajarkan oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau belajar satu ilmu, belajar satu zikir, memilih satu guru, sebaiknya itu dituntaskan. Diibaratkan kalau orang belajar tidak konsisten, tidak istiqomah, ya bahasa Tulungagungnya itu adalah jelei itu ya, malai ya, gampang walah, gampang bosen. Itu seperti hanya orang mencari sumber, di sana ngeduk satu tanah sejengkal, nggak ada air, pindah lagi, nggak ada air, pindah lagi, nggak ada air. Sehingga dengan tidak mendapatkan makna beribadah yang benar, makna beribadah yang mendalam, yang khudur, yang khusyuk dan khudu itu nggak akan ketemu. Karena itu bal ikhfir fi makanin wahidin fayanfa'u lakal ma. Karena itu sebaiknya Anda istiqomah di satu tempat, dalami dengan serius. Ya, proses kontemplasi, sublimasi value-nya didapatkan di dalam ilmu tertentu kepada guru tertentu, baru nanti Anda mendapatkan makanin wahid fayanfa'u lakal ma. Anda akan mendapatkan airnya, sejuknya beribadah, sejuknya berguru, sejuknya untuk bisa mendapatkan satu kedalaman ilmu. Itu yang kita bahas pada hari Sabtu yang lalu. Karena itu para salikin, sahabat saya, para kolega saya, dan para teman-teman saya dimanapun berada, dari manapun kita berteman, ini banyak sekali teman saya. Saya mohon pada alim, para ulama, para guru, izinkan saya membaca dan mensyarahinya. Para salikin, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fit tarain. Amin ya rabbal alamin. Ya Abdullah, dinuka huwa ra'sul malik, fa in dayya'ta ra'sal malik fasghal lisanaka bi dzikri fa qalbaka bi muhabbatihi wa jawariha bi hikmatihi. Para sahabat saya, wahai para pencari Allah, karena kita sedang suluk ilallah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, dinuka huwa ra'sul malik. Agamamu itu adalah ra'sul malik, yaitu hulu dari semua modal, hulu dari semua kapital, ya, hulu dari semua start kita di dalam mengarungi hidup.
Fa in dayyata, jikalau kita itu menyia-nyiakan agama itu, Rasul Malik ya, yang disebutkan agama sebagai Rasul Malik ya, maka dengan demikian kita itu akan mengalami apa? Mengalami kebangkrutan ya. Fa in dayyata ya, maka kita akan bangkrut kalau menyia-nyiakan modal. Kalau kita berdagang, para salikin, para jamaah semuanya, kalau nggak punya modal kan nggak melaku. Masa modalnya, astagfirullahaladzim, maaf, abab, maaf ya, agak kasar ya. Masa modalnya abab, ya asbun nanti, asal bunyi, saya ingin gini, tapi nggak pernah punya modal, nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan. Nah, karena itu para salikin, kalau kita semua tidak punya modal, huwa dinuka wa ad-din, agama, maka kita akan sulit untuk mengarungi sebuah perniagaan di dunia ini. Bahkan di dalam ilmu ekonomi, ilmu bisnis, orang yang tidak modal itu sudah namanya pilot. Kalau sudah di pilot itu ya dilikuidasi, nggak ono arti ini. Gur jenenge tak ono waktu itu ono jenenge si X, tapi nggak pernah wujuduhu kadami, nggak ono artine. Nah, ini artinya para Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, mari kita pegang agama kita ini sebaik-baiknya sebagai apa? Sebagai modal dasar kita. Nah, cara menjadikan agar agama itu menjadi modal hidup kita, fasghal lisanaka bidzikrihi, fasghal dan sibukkan Anda ketungkulo siro, kira-kira itu lisanaka ya, lisan mulut kita, lidah kita itu bidzikrihi, dengan zikir pada Allah. Jadi kalau orang tidak pernah berzikir, sulit dan berat untuk berzikir, itu sama saja kita membuang-buang modal kita. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin, ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asila. Disuruh memperbanyak zikir. Bahkan di dalam ilmu thariqah disebutkan zikrul khalwat darul anjuman bil qalbi. Zikir di dalam sebuah keramaian yang orang tidak tahu sesungguhnya kita zikir, tapi fil qalbi, bersamaan dengan keluar masuknya dari nafas kita. Itu ada teorinya, ada amalannya. Nah, kalau kita tidak pernah zikir, ya wes padha karo ngrogoti modal kita. Ya, seperti halnya jaga nondoke blorok ya. Ini orang Jawa Tulungagung ya, menjagakan sesuatu tapi kita grokoti modal kita, ya lama-lama modalnya habis ya. Wa qalbaka bi mahabbah, dan yang kedua, hati kita itu harus selalu dikelangankan, didaukan, dicintakan, bermahabbah, mencintai Allah dan Rasul. Kalau mahabbah artinya apa? Artinya kita itu fazhul, kita itu ya setiap saat Allah, setiap saat zikir, kita mencintai dengan segala kekuatan hati nurani, kita bersolawat dalam setiap momen, kulli waktin wahin wal makan, itu selalu berzikir. Wa jawariha, dan seluruh anggota tubuhmu itu, mulai dari panca indera ditambah kaki, tangan, bihidmatihi, dihidmahkan untuk Allah. Coba kita preteli ya, kita tanya, lisan kita sudah biasa berzikir belum? Hati kita itu masuk ya, masuk itu orang yang jatuh cinta, yang tidak pernah lepas sekejap mata dari pandangan kita terhadap kekasih kita,
Seperti kalau dulu kita sedang jatuh cinta itu loh. Ya, makan, minum, bangun tidur, ya, selalu ngechat, mau tidur, halo, assalamualaikum, selamat tidur. Lah itulah orang yang jatuh cinta. Kita itu merasakan itu nggak pada Allah. Tidur saja, nggak pernah wudhu dulu sebelum tidur, glegek jam 1-2 bangun, hanya pipis, balik lagi turun meneh. Bener nggak? Masih banyak nggak seperti ini? Lah ngono loh, orang itu kok cinta pada Allah. Begitu loh. Kok kita mengatakan kita itu ya bercinta kepada Allah. Ya. Kemudian anggota badan kita, jawarih kita, mulut kita untuk apa? Telinga kita mendengarkan apa? Hidung kita mencium sesuatu yang apa? Ya. Lidah kita mengecap yang mana? Mulut kita bicara apa? Kaki kita mengarah kemana? Tangan kita mengerjakan sesuatu apa? Itu ditujukan pada Allah, mahabbah illallah wa rasul tidak. Nah, kalau 3 kriterium tadi, lisan, qalbi, dan jawarih itu tidak tujukan pada Allah, itu sama saja kita fa'in doyakta, kita itu menyia-nyiakan, kita menyanyikan modal. Lek rapi jaga, kita nggak menjaga modal itu, entek kalau sudah entak likuidasi. Jenenge menungso tapi podo karo jenazah melaku. Namanya manusia tapi jiwanya itu kosong karena nggak ada agama. Jadi itu ya para sakin yang saya hormati. Pentingnya kita itu ngugemi agama. Memang di akhir zaman itu ngugemi agama itu padha karo nyekel wow, sama dengan memegang api bara itu. Ya. Begitu sulit dan beratnya kita itu di akhir zaman memegang agama. Karena saking panasnya maksiat di mana-mana, godaan di mana-mana, sehingga beragama yang baik itu memang berat. Saya lanjutkan, baqallal mu'allif fi hadzal kitab wahruz wujudaka bil mikharis hatta yanji'ul badru fayambutu wa man fa'ala bi qalbih kama yaf'al fallahu bi ardihi annaru qalbuhu. Nah, wahruz wujuda bil mikharis, dan wujudkan Anda itu seperti halnya seseorang orang yang petani mengerjakan tanah bil maharis dengan alat-alat yang sempurna. Kalau hidup kita nggak punya alat, seperti halnya kita bersawah dan punya alat. Luku ya juga nggak punya, traktor nggak punya, cangkul nggak punya, alat-alat menyiangi tanaman nggak punya, arit itu apa ya bahasa sabit ya, sabit nggak punya, lo gitu kok menjadi petani. Nah kira-kira kan gitu. Kamu itu mau menuju Allah, loh kok nggak punya modal sama sekali, lisan kita, ya hati kita, jawari kita kok 0 saja, kita kok fine saja, ngono kok menuju Allah, kok mencintai Allah, kira-kira gitu ya. Wakhruz wujudaka bil maharis. Jadi kamu itu kalau menginginkan hidup, jadikan para petani itu, dia mempersiapkan lukunya, traktornya, cangkulnya, ada lagi gerabaknya ya. Dulu itu waktu saya masih kecil juga ke sawah sama bapak saya, naik luku di belakang, Pak taninya mengerjakan luku. Di situ ada sapinya jalan, kita di bawah. Karena memang luku dan sapinya itu harus didudukin banyak orang biar ambles ke bawah untuk ngolah tanah itu. Ya, saya pengalaman itu ya. Ya. Nah, hatta yang yaji'ul badra wasam wajab butuh, sehingga kalau datang benih yaktil badru ya, kalau badar itu tengah malam, tengah 15 Lailatul Badar itu wajab butuh.
Kalau tanah itu telah kita kerjakan dengan baik, ya bahasa lainnya, kalau hati kita lembut, kalau mulut kita bisa berzikir, nah kalau ada benih kebaikan itu akan segera tumbuh. Tapi kalau hati kita itu keras, wa qasat qulubuhum satta, kemudian kita tidak pernah berzikir, hati kita keras, otak kita keras, tidak mengenal nama Allah, ya hati kita itu merasa tidak ada masalah kalau ada orang kesusahan, ya hidup hanya untuk diri sendiri, ya kalau diajak kebaikan abot karena nggak biasa. Seperti ini juga, kalau sudah tanahnya diolah dengan baik oleh petani, kemudian kita tanami benih, yang butuh bisa hidup dengan baik. Hati kita juga seperti itu para sahabat sekalian. Kalau hati kita tidak lembut, dzikrul latifah, dzikrul qalbi, latifatul ruh, latifatul syir, latiful khafi wal akhfa, latifatul natiqah, kita sembuhkan, kita lembutkan, berat. Diajak zikir, diajak sholat tahajud, wabot. Karena apa? Memang nggak pernah diolah dalam diri kita, ya. Nah, dengan demikian, waman fa'ala biqalbih, dan siapa orang yang bisa mengerjakan dan mengelola hatinya, kama yaf'alul fallah bi'adhihi, sebagaimana kita melihat para fallah. Falah itu pakai tasjid, falah itu petani, kalau falah itu kemenangan. Hayyalal falah, bukan hayyalal falah, salah. Kadang-kadang ada yang azan itu gitu, ya hayyalal falah, salah. Falah itu nanti petani, ayo para petani, nanti yang sholat para petani gitu. Ini kama yaf'alul fallahu bi'adhihi, sebagaimana para petani itu mengelola buminya, alamnya, tanahnya itu. Jadi hati kita harus kita kelola seperti itu. Kalau sudah seperti itu, apa para salikin, para sahabat, annaru qalbuhu, maka hatinya akan bersinar. Hatinya asraq fil batin, batinnya itu akan mencorong, akan bersinar dengan terang, karena seluruh amalan, seluruh perbuatan kita itu akan disinari oleh hati, bukan disinari oleh nafsu. Jadi itu ya para salikin ya. Mari kita contohlah para petani yang ngasih makan kita itu, yang mempersiapkan makan. Kalau yang ngasih makan Allah ya, yang mempersiapkan makanan para petani itu kita ikuti. Gimana beliau itu bersusah payah bertani, mencangkul, gerabak, menyiangi, nyabutin suketnya semua itu sehingga benihnya bagus dan akhirnya makanannya kita makan. Begitu juga kita yang mengelola hati kita zikir, kita mahabbah, kita melakukan jawarih ilal ibadah, maka dengan demikian itu kita akan panen nanti di kemudian hari. Rasalikin, saya lanjutkan. Wa qallal muallif fi hadzal kitab wa bima fi qulumiha fit darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mithalu rujulain istaroyan ardon yaman wahidan wa akhadha hal wahid fanaqaha minas syauqi wal hashish wa azra bihal ma wa nadaraha fanabat fajana minha wa antafa'a biha fahadha kaman nasha'a fit'at qad asraqta anwaru qalbihi. Misaluka, seperti halnya diumpamakan, contohnya apa? Misalul rajulain, seperti halnya seorang rajulain, dua orang. Istaroyan ardon, dua orang itu membeli satu ardon, sebidang tanah, ya kiasan yang ukurannya wahidan sama, fa'akhadhaha bil wahid, yang lainnya juga sama. Jadi saya dengan teman saya, siapa yang katakan di sini Mas Hadi Prayitno misalkan ya, dari Jember,
atau Kiai Tamrin dari Kalimantan Selatan. Ayo kita beli tanah. Tanahnya sama, sakru ya, sakuli kalau di Jawa itu sakuli ya. Sakuli itu kira-kira ya 200-300 meter sakuli. Ya, dulu kan kuli runan kan, are kan jarang meteran kalau di kampung itu ya. Sama, kita 2 petak sawah. Kita 2 petak sawah kira-kira sekitar 600 meter. Ya, antara saya dengan beliau sama. Fanakoha minas saudi wal hasis. Contohnya, misalkan Mas Hadi ya atau Mas Tamrin, dia rajin mengelola tanah itu, ya. Minas syauki nyabutin dari duri-durinya dihilangkan, wal hasis dan ilalangnya itu dihapuskan, ya. Fa'ajra bihal ma, kemudian diberikan disinari. Disirami dialirkan air ya. Wanadaha fanabatat, maka dengan demikian kalau sudah dialirkan air, ketika menebar benih maka bisa tumbuh dengan baik. Fajana minha wa tanfa'a biha, kemudian panen dan bermanfaat dari tanahnya beliau-beliau itu. Ya, fahada kaman nas'at ta'at. Seperti halnya ini adalah apa? Orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah itu mempunyai nasati taat, buahnya taat. Buahnya taat apa? Qad asraqta anwaru qalbih, maka dengan demikian asraq, mencorong, bersinar terang qalbihi, hatinya orang tersebut, atau yang mengelola hatinya seperti mengelola tanah tak itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita nggak pernah mengolah hati kita, cenderung maksiat dan lain sebagainya, gimana? Ada rasa dzauq, rasa cinta, rasa kangen, kelangenan pada Allah. Baca Quran biasa, diajak awas one week one juz, beratnya bukan main. Diajak ngaji, beratnya bukan main. Karena apa? Dia tidak pernah mengolah hatinya itu kalfallah, seperti halnya para petani mengolah tanah itu. Ya, wa ammal akhar, sedangkan yang lain tidak usah kasih contoh ini ya. Kalau Pak Hadi sama Kiai Tamrin yang baik-baik ya. Tapi ini wa ammal akhar, tetapi yang lain ya, fa innahu amhala hatta nabata fiha saq wa khasis. Dibro ya, bahasa Jawanya dibro, tanahnya ditokno ae. Dibiarkan saja enggak diolah hatta nabata fiha saq, sehingga tanah itu penuh dengan duri, semak-semak duri, wal khasis dan ilalang. Dibiarkan. Hatinya nggak pernah zikir, hatinya nggak pernah sholat malam, hatinya tidak pernah istighfar, hatinya tidak pernah dilatih dengan latifatul qalbi, kelembutan hatinya nggak pernah, maka dengan demikian akan gersanglah dirinya itu. Maka akan merasakan betapa hidup itu tidak ada ketenangan, hidup itu tidak ada mutmainnah, ya, ke dalam hati itu nggak ada apa? Fabagiatan ma'wa lil afati wal hayati, maka dengan demikian orang yang membiarkan tanahnya itu penuh dengan ilalang dan duri, apa? Maka dengan demikian itu adalah seperti halnya fabagiat ma'wan lil afati wal hayatin, maka dia akan menjadi sarang dari apa? Kalau jengking, ular ya. Kalau di sini itu afai itu ular juga, tapi ular ya, wal hayati dan ular juga, tapi yang besar. Kalau afai itu ular kecil. Ya, ular kecil kan banyak ya. Tapi kalau hayati itu sudah orang kalau nyatek, itu bahaya ya. Fahada qad adlama qalbu bil ma'asi, dan orang ini adalah adlam qalbahu, hatinya itu gelap.
hatinya itu gersang, menyebut nama Allah malah atau mendengarkan azan hatinya malah azan yahmini ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Jadi hatinya itu menjadi gersang karena mendengarkan kalimat-kalimat Allah, itu malah nggak suka. Kama apa? Bil ma'asi, ini disebabkan maksiatnya yang banyak dari mereka. Nah, ini ya para salikin, intinya Bapak Ibu sekalian, hati itu seperti ladang, hati itu seperti sawah, seperti tanah. Kalau kita kelola dengan baik, maka akan kita bisa tanam dengan cepat, tumbuh dan hasilnya bagus. Tapi kalau hati ini atau tanah ini kita biarkan, tidak pernah nyebut nama Allah dan berzikir sehingga keras, diajak kebaikan apapun tidak akan pernah ngepek. Ya, orang Jawa nyebut orang ngepek itu diajak Rene Rono ya ora gelem, orang ngepek. Nah, itu orang Tulungagungan menyebut nggak ngepek, nggak ada respon karena apa, hatinya itu adalah keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab idza hadartal majlisa wa kharajta ilal mukhalafati wal ghaflah fa iyyaka taqulu madza yufidul hudur bal hudur yakunu bika maradan arba'ina sanatin afaturidu ayyadhaba anka fi sa'atin wahidatan aw fi yawmin wahid wa mathaluhu karamlin rumiya fi mawdi'in arba'ina aman afaturidu ayyazula fi sa'atin wahidatin aw fi yawmin wahid. Idza hadal majlis, apabila kita itu sudah sadar, iku kok gersang ya, kira-kira itu, sudah kurang ngaji, kira-kira gitu. Idza hadal majlis, ayo kita datang hadir al majlis di dalam majlis. Wa kharajna ilal mukhalafatil ghaflah. Tapi setelah keluar dari majlis pengajian ilal mukhalafati, kemudian berbeda lagi dengan apa yang disampaikan oleh ustadznya, oleh gurunya, oleh mursyidnya. Wal ghaflah, bahkan dia cenderung lupa. Fa iyyaka, maka hati-hati ya. Fa taqulu, jangan engkau berkata madza yufiul hudur, apa artinya kalau itu saya itu hadir, wong sedang saya ini masih penuh maksiat kok. Mlebu kuping teng kiwa metu mlebu kuping tengen metu kuping kiwa kok lari gitu saja. Habis ceramah dengerin itu, habis pengajian saya maksiat lagi, nggak ada artinya. Nggak usah deh, saya nggak usah teko. Nah, jangan seperti itu. Anda mengatakan kalau di dalam satu momen kita hadir di dalam satu majelis, kemudian kita masih nggak yakin hati kita baik, jangan mengatakan saya nggak mau datang, nggak boleh. Mengapa? Ya, bal khudruhu yakunu bika maradun arba'in sanah, karena hatimu itu, karena kita itu sebelumnya telah sakit selama 40 tahun. Mengapa? Seluruh amal-amal seluruh buku tasawuf itu selalu mengatakan 40 tahun. Mengapa ya? Karena apa? Orang itu startnya di usia 20. Kalau 20 itu ya baik, insya Allah baik. 20 ditambah 40, 40 orang kerja ya, mulai belajar kerja sampai umur 55 itu ya, sebut saja seperti itu biasanya lupa. Kalau sudah urusan dunia itu lupa. Karena itu mengapa orang diibaratkan selalu 40 tahun kamu itu lupa, 40 tahun itu kamu sakit. Apa itu ayat habaan kafisah? Apakah sakitmu 40 tahun itu kemudian kamu yakin, kamu berharap hanya satu pengajian kemudian sembuh? Itu. Jadi ojo, jangan, terus saja, ya. Wahidan aw fi yaumin wahid, atau kamu berharap sakitnya 40 hari dioperasi sehari, kasih obat Paramek selesai instan, nggak bisa, karena penyakitnya itu bertahun-tahun
famitaluhu karom nirumya fi yawmudin. Artinya amah seperti halnya kamu setiap hari nimbun pasir, nimbun numpuk, dosanya banyak, hatinya bergerak. Apa itu ayazula fi sa'atin wahidin? Apakah dengan demikian kamu berharap kotoran itu, laraan itu kamu bersihkan dalam sekejap? Memangnya Bondowoso begitu gunung, 2 gunung seret hilang, nggak bisa. Jadi kamu jangan putus asa. Kita nggak boleh putus asa. Dosa kita banyak, tapi nggak boleh putus asa. Nggak usah pengajian loh. Aku saya kayak ini. Lah ini banyak loh orang itu seperti itu, sahabat. Aku sudah orang waya ya, aku saya kotor. Lah justru ngaku kotor itulah mengapa nggak mau belajar zikir, nggak belajar ilmu tasawuf, nggak belajar ilmu tarekoh. Ya, apa itu ayarju fi sa'atin wahidatin? Apakah pasir laraan yang gunung 40 tahun itu kamu bisa kerjakan sehari? Enggak kan? Au fi yaumin wahid, atau 1 hari kan enggak? Sedikit-dikit dicuci. Nyucinya apa? Atas penyakit hati kita, istighfar, sholawat, zikir, fi kulli waqtin, fi kulli halin, wa fi kulli makan. Di setiap waktu, situasi dan tempat kita selalu berzikir. Itu ya para salikin, Bapak Ibu sekalian, semoga pada sesi pertama ini kita mendapatkan ma'unah dan ridha Allah, dan kita futuhul qulub, bermohon pada Allah hati kita itu dibukakan oleh Allah agar kita betul-betul mahabbah ilallah wal mahabbah ilar rasul. Alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.